Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Ramadhani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Ajestor yang beralamat di Jalan Dimas Gandasari nomor 45 Arjawinangun Cirebon, yang dipimpin oleh Ageng Prawira Diharja. Dan saya akan menjelaskan tentang gambaran perusahaan Ajestor, sejarah umum perusahaan Ajestor, struktur perusahaan Ajestor, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur perusahaan Ajestor. Struktur perusahaan Ajestor disusun oleh Direktur Perusahaan Ageng Prawira, Asisten Direktur Juni, Teknisi Andre, Pengurus Zain, Karyawan Pelayanan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang sejarah umum perusahaan Ajestor. Awalnya, perusahaan ini dinamakan Ankom, yang berdiri pada 15 Januari 2009. Nama dari Ankom sendiri diambil dari sebuah nama pendiri perusahaan yang bernama Anwar Mutakin. Mulai ide untuk mendirikan sebuah toko untuk servis komputer dan printer. Namun, setelah berjalannya waktu, toko pun bertambah. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2015, Ankom diserahkan pada salah satu anaknya yang bernama Ageng Prawira Diharja, sekaligus mengalami suatu perubahan nama toko yang dulunya Ankom menjadi Ajestor, dan akhirnya berjalan sampai saat ini. Dan juga ada beberapa produk dan jasa yang ditawarkan di Ajestor. Yang ke-1, servis komputer dan netbook. Yang kedua, alat-alat pendukung komputer seperti mouse, flash disk, keyboard, dan lain sebagainya. Ada juga servis printer, terus sejumlah aksesoris komputer, upgrade, instalasi Windows, dan sebagainya. Perusahaan Ajestor ini buka setiap hari, mulai dari hari Senin sampai Minggu, dari pukul jam 8 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya juga akan menjelaskan sisi bagian dari perusahaan Ajestor, dari kejauhan, dari depan, dari kanan, dan dari kiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hai. Di sini saya akan menjelaskan materi dari laporan saya, yaitu Spacdesk. Apa sih aplikasi Spacdesk itu? Kebanyakan orang tidak tahu apa itu aplikasi Spacdesk. Yuk kita review lebih lanjut dari aplikasi Spacdesk. Pengertian Spacdesk. Spacdesk yaitu aplikasi untuk mempermudah penggunaan laptop atau PC melalui media smartphone. Spacdesk juga bisa disebut sebagai remote control dari laptop atau PC. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa sih kekurangan dan kegunaan dari aplikasi Spacdesk. Kekurangan aplikasi Spacdesk. Yang pertama, gambarnya itu belum HD sehingga kurang bagus di mata. Yang kedua, masih jadi lag atau patah-patah ketika kita menggunakan pointer mouse di layar kedua kita. Yang ketiga, aplikasi ini mengharuskan kedua device untuk connect ke internet. Yang keempat, kita terkoneksi menggunakan hotspot smartphone, kadang terjadi lag. Yang kelima, dengan aktifnya koneksi lain seperti data, Bluetooth, yang menyebabkan lag, bahkan tidak respon sama sekali. Yang selanjutnya itu kegunaan dari aplikasi Spacdesk. Yang ke-1, bisa digunakan untuk menonton dan satu monitor. Lagi bisa digunakan untuk kerja. Yang kedua, cara ini juga bisa berguna untuk membuat blogger. Monitor 1 bisa digunakan untuk menulis, satu lagi bisa untuk browsing dan cari-cari referensi. Yang ketiga, bisa juga buat kalian yang masih stay online di sosial media,
Nah, contohnya itu monitor satu bisa digunakan untuk kerja dan menonton, dan satunya itu untuk membalas chat seperti WhatsApp, Line, BBM, Instagram, dan lain sebagainya. Setelah menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan aplikasi Spacedesk, langsung saja yuk kita ke langkah-langkah atau cara kerja dari aplikasi Spacedesk. Yang pertama, pastikan di smartphone Anda mempunyai aplikasi Spacedesk ya. Yang kedua, pastikan juga komputer dan laptop Anda terinstall aplikasi Spacedesk. Yang ketiga, lalu kita buka aplikasi Spacedesk pada handphone. Yang keempat, buka aplikasi Spacedesk pada laptop Anda. Yang kelima, klik titik 3, lalu on aplikasi Spacedesk pada komputer atau laptop Anda. Yang keenam, setelah on komputer atau laptopnya, klik connect pada laptop pada handphonenya juga. Yang ketujuh, setelah mengklik connect, akhirnya terkonek dengan handphone yang sudah satu jaringan WiFi dengan komputer laptopnya ya. Seperti ini teman-teman. Yang kedelapan itu, setelah menjelaskan langkah-langkah tersebut, handphone Anda pun bisa mengoperasikan PC atau laptop Anda seperti ini ya teman-teman. Yang 9 ini potret laptop dan handphone yang telah berhasil connect pada satu sama lain menggunakan aplikasi Spacedesk ini. Sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi Spacedesk. Banyak review yang lebih lanjut tentang aplikasi Spacedesk itu bisa cari di internet dengan searching aplikasi Spacedesk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kegiatan selama praktik kerja lapangan di Agestore. Agestore merupakan perusahaan seseorang yang bergerak di bidang servis komputer dan printer atau netbook dan menjual berbagai macam aksesoris komputer dan menerima jual beli netbook, PC dalam keadaan mati maupun hidup. Beberapa kegiatan selama praktik kerja lapangan di Agestore antara lain: 1. Servis komputer. Servis komputer di sini menangani beberapa kerusakan seperti pada keyboard, pada kipas pendingin, pada power supply, dan sebagainya. Bisa diperbaiki di Agestore. Yang kedua, pengenalan komponen-komponen komputer atau PC. Kita belajar dari komponen-komponen pada PC, mulai dari power supply, pengenalan motherboard, prosesor, hard disk, dan lain sebagainya. Terus ada yang melakukan setting BIOS untuk instalasi, ada cek kondisi hard disk. Di perusahaan Agestore bisa mengecek dan memperbaiki salah satu masalah pada hard disk laptop kita. Ada beberapa APK yang berhubungan dengan teknik komputer jaringan, contohnya itu Spacedesk. Di sini juga banyak materi-materi tambahan yang diajarkan seperti membuat kerangka bangunan rumah pada APK Planner 5D, dan juga tidak hanya Planner 5D saja, banyak APK-APK lain yang diajarkan di sini. Contohnya itu Redmin, PC Creator, Spacedesk, dan lain sebagainya. Membuat partisi hard disk, bisa instalasi Windows 10, 8, 7, dan selain itu kita juga mempelajari tentang kabel untuk penghubungan pada komponen-komponen motherboard. Contohnya itu kabel VGA, USB, SATA, dan lain sebagainya. Ada juga kita belajar tentang membuat blogger pada internet. Contohnya itu saya membuat blogger tentang transfer data menggunakan Bluetooth, dan juga banyak lainnya yang dipelajari di situ. Saya berterima kasih pada Agestore yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan ilmu dan kesempatan untuk saya. Selain
saya dapat belajar ilmu yang berhubungan dengan PKJ, saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana caranya berinteraksi dengan sesama. Saya juga yakin ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.